kita rekam. Bisa dibantu ya, Kak Indra untuk merekam ya. Siap. Nah, jadi diusahakan dari mulai kata kunci yang udah kita riset tadi itu ada di sini semua. Karena nanti pembacaannya saya contohkan ya biar tergambarkan nanti saya contohkan. Nah, ini jadi semuanya itu harus ada. Ini 3 poin ini ya. 1 harus ada, 2, 3. Nah, kalau bisa, kalau mungkin ada website, ada WA-nya, di sini juga nih sama nih untuk penguatan. Terus nanti cara optimasi agar akun kita itu ada di atas terus gimana? Nah, salah satunya di algoritma Instagram itu ya yang paling banyak buka Instagram, misalkan kita itu sering buka Instagram, sering update, itu yang biasanya ada di atas. Di atas tuh di mana nanti pas pencarian orang itu cari jaket distro official, yaitu harusnya toko kita tuh yang paling atas yang muncul. Nah, terus apalagi nih yang biar toko kita itu ada di atas muncul cara optimasinya. Ini saya langsung kasih bocorannya ya. Cara optimasinya ya tadi, kalau akun kitanya aktif, banyak interaksi, banyak like, banyak komen, yaitu bakalan posisinya di atas. Itu jadi pastikan setiap bio, setiap kata kunci yang ada di sini nih, 3 poin 1, 2, 3. Pastikan sesuai dengan kata kunci. Oke. Kurang lebih seperti itu. Next, lanjut. Nah, sekarang optimasi follower. Sebelum ke optimasi follower, kita harus tahu nih, follower itu datangnya dari mana aja sih? Ingat ya, follower itu datangnya dari mana aja sih? Nah, salah satunya itu dari konten dan dari aktivitas follow unfollow. Yang paling efektif, yang paling efektif yang mana ya? Yang follow unfollow atau yang dari konten? Sejauh ini hasil pengalaman saya yang paling bagus yaitu dari konten. Terus dari konten itu dibagi ya, ada feed, ada yang terbaru. Yang terbarunya itu ini nih, yang terbaru yang sama kayak TikTok yang video. Nah, itu yang terbaru. Kurang lebih kalau hitungan dari IG saya itu 50-50. Nah, yang ini nih. Namanya Reels. Kelihatan nggak? Nih. Pokoknya bagian tengah kedua gitu. Nah, nanti sebetulnya fitur-fiturnya. Jadi kurang lebih dari kayak gitu ya. Izin ya, nggak saya jelaskan detail untuk pembuatan kontennya karena nanti ada materi tersendiri. Waktunya terbatas, yang penting teman-teman di sini tuh sudah tahu cara optimasinya. Kayak gitu. Dari follower, nah follow unfollow ini pastikan yang di follow itu akunnya aktif. Tahu akunnya aktifnya itu yang seperti apa ya? Kita cari akun kompetitor kita, terus lihat di komenannya. Kalau ada yang minat, yang nanya, yang like, itu aja yang kita follow. Itu otomatis akun-akun yang aktif. Kayak gitu. Pastikan orang ya, jangan akun-akun cloningan atau akun-akun robot. Itu salah satunya. Tapi yang paling bagus yaitu dari konten. Kayak gitu. Next. Lanjut. Nah, di sini konten yang bagus ditunjang juga dengan deskripsi. Di deskripsi itu pastikan konten dan deskripsi yang diberikan itu harus berkaitan. Itu poinnya. Gambar atau video itu harus berkaitan dengan deskripsinya. Nah, kalau bisa selebihnya ada ajakan tuh follow akun ini, terus ada kalau konten-kontennya ada pertanyaan, kasih pertanyaan kira-kira gimana menurut teman-teman. Kayak gitu. Tapi yang paling penting di deskripsi itu harus saling berkaitan antara konten baik itu video, baik itu gambarnya, baik itu story-nya, itu harus berkaitan dengan deskripsinya. Gitu. Nah, yang paling penting ini salah satu cara ya. Cara biar untuk naikkan followersnya itu bisa menggunakan optimasi Instagram. Instagram tag hashtag. Hashtag ini seberapa sih pengaruhnya dibanding yang lain? Ya kalau dari persentase ya, yang paling ngaruh mendatangkan follower itu rata-rata dari yang muncul di pencarian. Kalau di sini tuh
Nah, di sini memang ada syarat-syarat khusus. Nah, di pencarian yang ada gambar ini syaratnya itu kalau pengen muncul di pencarian itu harus akun kita harus banyak yang nge-like-nya, harus banyak yang simpennya, nanti akan muncul di pencarian. Nah, nanti penjelasan detailnya di tentang algoritma Instagram tersendiri kayak gitu. Tapi kuncinya selain itu yang paling mudah itu menggunakan hashtag. Hashtag yang seperti apa? Yang pertama, hashtag yang viral, yang lagi tren sekarang, sama hashtag jualan. Hashtag jualan di sini bisa berpacu dari hashtag yang digunakan kompetitor, sama hashtag yang akan kita bangun. Hashtag yang akan kita bangun itu misalkan free pro, ya kita buatkan hashtagnya. Jadi ketika orang untuk menguatkan kata kunci yang akan kita bidik. Kayak gitu. Nah, terus kunci sukses jualan atau optimasi di Instagram, yang pertama minimal posting 1 hari 1. Ingat ya, minimal 1 hari 1. Kenapa 1 hari 1? Karena saya sampai admin ini, yang akun yang tadi, yang akun saya yang udah lama itu ya, antara posting 1 hari sama posting seminggu sekali itu mengurangi tingkat interaksinya, tingkat followersnya itu kurang lebih di angka 50%. Kayak gitu. Terus gimana kalau ingin postingannya banyak? Ingin postingan banyak, diusahakan jeda antara postingan yang satu dengan yang lain itu minimal 4 jam. Minimal misalkan teman-teman mau 3, mau 2, pastikan jedanya itu di angka 4 jam, itu minimalnya. Nah, selebihnya teman-teman perbanyak praktek, karena tadi konten itu, semua konten gitu kan, hasilnya itu beda gitu, impresinya berbeda. Nah, maka dari itu kita harus tahu nih, membaca konten-konten yang seperti apa, konten apa yang bagus, yang diminati, yang digemari, itu seperti apa. Jadi kita betul-betul harus pandai membaca datanya. Terus selebihnya yang terakhirnya itu istiqomah. Nah, itu yang paling penting. Karena tadi ketika kita nggak posting aja 1 hari bolong, ya pasti nurun tuh tingkat interaksinya. Karena di algoritma Instagram itu sampai detail gitu kan. Penghitungan orang itu berapa lama nongkrongin akun kita itu dihitung di algoritma Instagram. Kayak gitu. Makanya ini tingkat keaktifan di Instagram itu betul-betul harus diperhatikan. Kayak gitu. Harus diperhatikan. Jangan sampai satu sebolong-bolong lah. Kayak gitu. Nah, Kang Pauji, mungkin itu aja Kang Pauji pengantar dari saya. Saya harap sih banyak diskusinya Kang Pauji. Gitu Kang Pauji. Kang Pauji masuk? Siap, Kang Indra. Ini sudah ada beberapa pertanyaan nih, Kang Indra. Oke. Ini Siap. ada Kang Leo nih, Masya Allah. Kang Leo Malio dari Bandung ini. Iya, dari kan? Bandung. Kang Leo luar biasa. Bisa open mic, Kang Leo? Atau bisa nanti dibuka, Kang Indra? Oke. Siap Kang Haji, hatur nuhun. Masya Allah. Apa kabar Kang Leo? Alhamdulillah. Udah lama nggak ke Bogor, pengen ke Bogor lagi. Iya, ini sendalnya ketinggalan ya. Sepatu ketinggalan. Iya, oh sendal. Mangga Kang Leo. Mohon assalamualaikum Kang. Untuk minta maaf, ini kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan Kang. Oke. Untuk saya Instagram ada beberapa akun, hanya saja memang optimalisasinya kurang atau konsistensinya kurang gitu kan. Kira-kiranya apakah kalau misalnya tadi kata coach itu bahwa 1 hari aja nggak posting maka itu akan hilang, apalagi seminggu. Nah, saya mungkin sebulan atau berbulan-bulan sudah punya akun itu, mau dihidupkan kembali kira-kira bagaimana? Itu satu. Yang akun itu kan ada, mungkin saya pegang beberapa akun gitu ya. Iya. Kira-kira bagaimana caranya mengelola akun yang banyak gitu. Oke, itu mungkin.
Oke, mantap nih pertanyaannya bagus. Izin kamu aja langsung jawab ya. Ini pertanyaannya bagus nih. Ya, boleh, boleh. Soalnya saya juga salah satu tukang ternak Biasa akun, nih, Kang. pertanyaan beliau nih. Oke, yang pertama tadi ya. Kembali lagi ini akunnya Kang Leo tetap mic-nya dinyalain ya. Akunnya akun jualan atau akun untuk branding, Kang? Oke, saya ada satu akun untuk gagayaan pribadi, gitu kan. Ada juga akun yang untuk jualan, akun jualan mungkin ada 3 mungkin ya. Gagayaan pribadinya 1, untuk yang pribadi sekali sih, untuk personal keluarga ada 1 lagi. Tapi itu mungkin hanya untuk pribadi gitu. Tapi untuk branding ada 1 juga. Jadi total mungkin ada 5 akun lah. Nah, yang pertama tadi kalau di IG itu tergantung niche Instagram. Tujuan kita buat Instagram itu apa? Misalkan kalau akun saya yang jaket itu memang fokus untuk display, untuk branding, untuk reseller saya lihat akunnya itu mudah. Itu 1. Jadi fokus konten. Nah, sekali lagi nih saya singgung lagi ya. Algoritma yang terbaru di Instagram. Jadi hitungan Instagram itu bukan nggak kayak YouTube ya. Video lama pun orang itu bisa nonton lagi nanti direkomendasikan gitu. Nah, kalau di Instagram yang direkomendasikan sama Instagram itu khusus video-video baru. Itu yang harus digarisbawahi, atau gambar-gambar baru. Jadi, gambar yang lama udah 3 bulan, 6 bulan itu bisa dihapus, nanti diupload ulang. Kayak gitu. Nah, itu karena kenapa yang memang followersnya banyak gitu kan. Tapi yang akan melihat hanya 10% yang akan lihat postingan kita kayak gitu. Terus biar ningkatin interaksinya tadi, kembali lagi ke akun jualannya, gimana cara ngolahnya. Kalau akun untuk jualan, ngolahnya mungkin produk perumahannya sedikit gitu kan. Nah, per 3 bulan, per berapa bulan boleh di-upload. Itu 1. Kalau akunnya branding, diusahakan fokus pada tren minat orang saat ini tuh apa, riset di Google Trend. Kita buatin kontennya. Karena kenapa? Instagram akan merekomendasikan orang-orang yang memang sesuai dengan needs-nya. Oh, orang-orang lagi minatnya cari konten ini gitu kan. Makanya kalau untuk di akun untuk edukasi, banyak varian konten itu makin bagus. Itu harus berdasarkan riset. Oh, oke, orang-orang lagi trennya ini. Oke, kita buatkan trennya ini. Jadi orang-orang yang lagi kepo, misalkan lagi keponya politik, lagi keponya apa sekarang pendidikan, lagi keponya yang lain, itu nanti akun kita yang memang kita optimasi nanti oleh Instagram akan direkomendasikan sesuai dengan needs-nya dia. Gitu. Itu kembali ke peruntukan akunnya. Kayak gitu. Kalau saya sih jarang ada akun gaya-gayaan. Gitu, Kang Leo. Terjawab, Kang Leo? Oke. Untuk akun sendiri, ini mungkin untuk yang perumahan. Saya mohon doanya mudah-mudahan perumahan saya juga segera launching gitu kan. Nah, ini kira-kiranya si perumahan itu bisa enggak mengikuti tren, misalnya sekarang lagi ada politik gitu kan, hashtagnya apa tetapi nyambungnya ke perumahan gitu kan. Sekarang lagi PPKM anggap gitu kan, PPKM-nya lagi ngomong apa, kemudian kita nyambung ke perumahan kita gitu. Itu kira-kira nyambunginnya gimana supaya si apapun trennya tetap ke perumahan kita gitu. Oke, kembali lagi. Makanya di Instagram itu baiknya kita ada satu fokus konten buat yang edukasi itu. Nah, kalau untuk branding diusahakan satu niche-nya yaitu itu tentang perumahan. Gitu, Kang. Satu niche-nya itu tentang perumahan. Terus nanti yang akun branding jualannya di mana? Kan ada story, ada sorotan, ada highlight. Jualannya di situ. Kayak gitu. Nah, sebetulnya nanti fitur-fitur yang paling baru itu yang paling asik di Instagram. Kayak gitu, apalagi fitur yang terbaru yang kayak TikTok. Itu luar biasa. Algoritmanya enak banget, tetap sama gitu kan. Algoritmanya, sebetulnya perubahan algoritma itu dari kapan sih?
Ini sedikit saya meluruskan juga ya. Algoritma di Instagram berubah cuma 2 kali. Pada tahun 2010 dan tahun 2000 sampai tahun 2016. 2010 algoritma Instagram itu hanya dulunya itu per kategori di sini tuh ketika orang posting jam 7, jam 8, jam 9, orang yang akan muncul itu orang yang jam 7. Kayak gitu, yang pertama duluan. Itu perubahannya pas tahun 2016 itu dirubah semua. Banyak poin-poinnya, nanti insya Allah di Ngabari akan kita bahas tentang algoritma itu sendiri. Memang sebetulnya algoritma sendiri ada pembahasan khusus. Jadi biar tahu algoritma tuh yang kayak gimana sih, cara bacanya itu yang kayak gimana sih, gitu Kang. Kayak gitu. Siap. Tadi masukannya kalau bisa dibuatkan 2 akun aja. Akun yang khusus untuk branding kan untuk agen ngambil gambar dari situ, info progress dari situ, gitu. Tapi memang yang cukup berat, bukan berat ya, tantangan buat teman-teman itu ya siapin konten itu aja. Nah, kalau saya misalkan di Jaket, misalkan di akun-akun yang lain gunain anak-anak baru lulus kayak gitu kan, itu bisa untuk optimasi, tapi tetap kita punya koridor tersendiri. Gitu, Kang. Siap, Kang. Ada lagi, Kang? Untuk sementara itu dulu, nanti pertanyaan baru. Nanti pertanyaannya bisa lanjut di Bogor, Kang Leo. Masya Allah. Biar kopi darat. Siap, Kang. Terima kasih, Kang Leo. Luar biasa nih beliau. Kang Poji lanjut, ada lagi pertanyaan? Dibuka aja ya yang ingin bertanya ya. Biar kesan walaupun online. Komentar kita nih beliau nih. Kang Anggarda Pramudia. Nah, beliau masih aktif nggak di Kang Anggarda Pramudia. Bingung, bukan hashtag postingan katanya. Gimana? Silakan. Gimana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal. Iya. Gangga dari Jogja nih, Kang. Ya. Itu tadi udah share di kolom komentar. Iya, gimana? Selama ini postingan di IG tuh kadang masih bingung soal hashtagnya, Kang, gimana ya? Oke, saya langsung kasih contoh buat cari hashtagnya itu di mana. Sebetulnya ini bagian kecil aja ya. Yang paling efektif itu yang dari kompetitor. Tapi kalau saya biasanya gunain dari ini. Oke. Nih diketik aja, mana nih kelihatan nih. Nah, di sini googletool.io. Ini simpel, tinggal diklik aja Instagram. Ini Indonesia aja ya. Oke, misalkan rumah. Ini contoh sederhana ya. Oke, Kang. Sebetulnya kalau enak lebih pakai kompetitor. Nah, ini ada nih. Oke. Nah, ini aja nih yang diambil nih. Tuh, yang diambil. Tuh banyak tuh. Itu contoh sederhananya. Sebetulnya cara-cara hashtag viral itu ada. Yang lagi tren kayak gini. Karena memang bayar ya, Kang? Gratis ada ya, Kang. Saya jarang pakai yang berbayar. Semua yang saya gunakan gratisan, Kang. Tapi memang kalau pengen maksimal gitu kan, kalau teman-teman udah ada uang, ya tinggal yang berbayar aja. Sebetulnya yang gratisan, walaupun nggak kebaca nih, tinggal di-download dulu aja. Izin ya, saya download ya. Nanti muncul. Untuk Excel aja. Nanti muncul kok lengkap ini. Kadang-kadang suka ketutup gitu, Kang. Ini nih, yang ada, sisanya nggak ada gitu. Ini download dulu aja, saya tampilin. Ini kan tadi saya udah download ya. Saya udah download. Tuh tinggal yang tadi saya download. Ya kan? Ya kan? Itu yang ngambil di sini. Terus biar tahu jumlahnya berapa. Ini kan karena organik ya. Karena kita gak mau keluar uang ya. Di-reset lagi di Instagramnya. Udah berapa. Terus sebetulnya peruntukannya setiap akun beda ya. Kalau akunnya di bawah 5.000 atau akunnya masih kecil, jangan
bersaing dengan hashtag yang udah tinggi, misalkan udah 1 juta gitu, udah 20.000, udah ratusan juta. Main di angka maksimalnya itu kalau akun kecil ya di bawah 5.000, mainnya ya di akunnya itu paling besar itu di angka 500 yang udah menggunakan 505.000 yang 500.000 yang udah menggunakan hashtag itu. Jangan lebih dari itu. Kayak gitu. Maaf, Ada lagi? kalau Ya. akun kita 5.000, jangan lebih dari 5.000 lagi atau jangan lebih dari 500.000. 500. Oke, kalau akun kita masih di bawah 5.000, jangan gunakan hashtag yang kuat atau yang memang udah lama. Misalkan udah di angka lebih dari 500.000 gitu, Kang. Jelas, Kang? Betul. Alasannya apa? Jelas, Kang? Oke, ada lagi? Kang Poji? Kang, untuk jawabannya. Terima kasih untuk jawabannya, Kang. Iya, sama-sama. Ayo, perbanyak bertanya. Lebih enak saya ngejawab. Mau tanya bisa Kang? Boleh. Kang Aryo. Dengan Aryo dari Jakarta. Ya, Kang. Gimana, Kang? Ya itu mengenai hashtag Kang. Kan kalau nggak salah saya sempat baca katanya paling tidak untuk efektifnya itu minimal 10. Ya. Nah, tapi kemarin kalau nggak salah informasi juga dari Instagramnya katanya kan 5 aja udah cukup. Betul. Nah, sebenarnya betul Kang. Betul, 5 aja udah cukup. 5 aja udah cukup, minimalnya itu 5 gitu. Jangan sampai gak pakai hashtag. Kalau saya biasa pakai itu 15 hashtag viral, 5 hashtag viral, hashtag yang dibangun sama hashtag yang jualan. Kayak gitu, tapi minimalnya itu 5. Kayak gitu. Ya itu berarti kan misalnya kayak contoh misalnya gini, saya punya IG yang buat jualan kan memang buat jualan properti, mobil, motor. Nah berarti kan tinggal kita cari aja misalnya paling umum pasti kan jual mobil bekas tuh, misalnya. Terus kemudian rumah apa gitu. Paling nggak lebih spesifiknya antara 5 atau ya kita udahlah ngambil di range aja antara 10 atau berapa gitu yang terkait dengan branding kita itu tadi. Iya, betul. Oke. Tapi sekali lagi ya, itu memang minimalnya itu 5 ya. Kalau bisa jangan di bawah 5. Apalagi nggak pakai hashtag. Gitu. Nah, terus untuk hashtag tadi harus diingat ya. Kalau bisa ada hashtag yang kita bangun. Karena kenapa? Untuk penguatan akun kita. Misalkan hashtag yang kita bangun, Pripro, Pati Group, Pati Konstruksi, itu hashtag yang kita bangun gitu. Yang akan ngisi ya kita-kita aja. Jadi maksudnya user ID dari IG kita ya? Nah itu sama itu kalau juga unit, kita. Iya, sama unit misalkan ada unit bisnis yang mau dibangun gitu untuk penguatannya itu bisa. Gitu. Intinya yang akan kita bangun. Gitu, Kang. Oke, makasih Kang Indra. Yo, sama-sama. Ada lagi, Kang? Kang Pauji? Siap, Kang. Mau tanya, Kang. Oke, silakan. Siap, Kang Indra. Ini ada juga yang bertanya ya, komentar ya dari Ifat Property Pro. Masih tersambung nggak dengan beliau nih? Yang udah standby dulu aja. Iya, udah. Silakan. Siap. Dari Tulungagung, Zainul. Ini mau tanya satu tentang follower. Iya. Bagaimana follower itu cara memperbanyak follower. Yang kedua, sebagus mana efektivitas Instagram untuk properti. Yang ketiga, Instagram itu bagusnya untuk bisnis yang bagaimana gitu, Mas. Ini mengingat ini kan saya itu sudah umur kolonial, jadi tidak begitu familiar dengan Instagram, padahal sangat efektif begitu. Oke. Terima kasih, Kang. Matur nuwun. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kalau ini hasil riset dari guru saya. Hasil riset dari guru saya memang
terjun di dunia properti, kebetulan mentoring yang nggak izin ya, nggak saya sebutkan perusahaannya apa, bukan perusahaannya, yang beliau mentoringnya itu apa gitu kan, yang pasti yang berkaitan dengan properti. Data dari properti beliau itu hampir 25% itu penjualan dari IG Instagram. kayak gitu, dari Instagram kayak gitu. Terus yang paling banyak itu seperti apa? Izin saya buka catatannya dari beliau ya. Izin ya. Kebetulan luar biasa nih. Izin saya sambil buka Dahsyat catatan. Kang Indra. Takut Punya saya salah catatan. ya. Takut saya salah ya. Siap, Takut saya Luar salah. biasa. Ini dari guru saya langsung. Masya Allah. Nah, dari guru saya langsung itu Pada yang waktu ujian. yang paling banyak itu ya, Iya. yang paling banyak itu dari marketplace. Marketplace-nya itu apa aja gitu. Yang pertama OLX. Nah, yang kedua rumah dijual, rumah 1 2 3 gitu. Terus marketplace sudah, berikutnya masuk ke posisi kedua itu dari Instagram. Oh ya. Jadi OLX atau marketplace, Instagram. Terus yang ketiga, ini beliau langsung ya, alhamdulillah closingnya lumayan cukup banyak yang beliau bina. Saya juga sambil belajar gitu. Terus OLX, jadi alurnya OLX, Instagram, WhatsApp, baru yang terakhir itu Facebook. Itu alurnya. Ya. Marketplace masih di atas. Ya, Itu marketplace nomor 1. Ads. Marketplace nomor 1. Reguler atau ads? Kalau saya basisnya pasukan berani mati. Buat banyak akun dominasi OLX. Jadi kalau di OLX ini menariknya itu kenapa? Kita gak perlu beli, kita gak perlu berbayar gitu kan. Kita pakai yang gratisan, gimana caranya mendominasi ya, buat banyak aja, simpelnya gitu ya. Posting brutal, buat brutal Posting ya Indra ya. buat brutal. Misalnya Boleh diadopsi bagaimana Kang? mentalnya. Ya? Brutal itu misalnya bagaimana? Oke, misalkan saya ingin dominasi OLX. Ya udah saya buat 10.000 akun khusus untuk OLX. Beli nomornya nomor yang udah terverifikasi. Gitu. Gitu ya. Nanti settingannya ada ya di dominasi OLX. Terus nanti misalkan per 2 bulan apa per 3 bulan Kang Fauji. Takut Anda salah. Per 2 bulan ya yang masa gratis itu ya. Nah, 2 bulan itu kan dapat 2 yang gratis ya. Ya udah, udah 2 bulan kan ada, kalau saya sih biasa di Excel itu ada umurnya, kapan postingnya, kapan diupload lagi gitu. Nah, di situ yang penting tadi kuncinya banyak, kata kunci yang penting mendominasi. Tiap buka OLX itu yang kita. Nah, kalau di yang lain itu saya belum tahu caranya karena berbayar. Saya 10.000 gitu kan. Akun aku mah. Kuncinya di Excel, Kang. Kuncinya di Excel, nomornya ini, sandinya ini. Nanti kunci-kuncian yang lainnya ada yang namanya OLX dominasi. Ya. Luar biasa. Kabogor kayak. Dahsyat Kak Indra. Ini bisa seharian plus 1 malam nih buat belajar ininya. Buat 3 malam jadi diem sudah di kantor. Cara buat akunnya yang instan, cara postingnya sama cara pencatatannya ya Kang Indra ya. Betul. Itu juga harus penting. Sampai punya berapa prajurit Kang Indra? Masya Allah. Kalau belum 1.000 tuh gimana gitu. Minimal 1.000 lah. Luar biasa. Jadi Kang Indra itu teman-teman di kantor tuh selalu kasih challenge gitu ya. Kebalik beliau yang ngasih challenge ke kita. Ayo bikin jari saya keriting gitu katanya. Kalau yang lain rambutnya keriting pengen di rebonding ya. Beliau pengen jarinya dibuat keriting. Ya. Dahsyat. Untuk yang memperbanyak follower Kang Indra. Oke, untuk memperbanyak follower tadi ya, sumber follower itu dari mana? Cuma dari 2 kok. Konten dan follow unfollow. Jadi follow orang. Iya, dari konten tadi kontennya itu setiap konten memang nanti hasilnya berbeda. Maka dari itu kita harus evaluasi nih. Konten ini mendatangkan
followersnya itu berapa di dashboard Instagram itu nanti kelihatan kayak gitu. Terus di mana sebetulnya ada channel-channel di IG itu yang bakalan bisa dioptimasi. Salah satunya itu di feed. Feed itu halaman depan nih feed. Kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan HP-nya. Nah ini namanya feed nih. Nah di feed di sini kelihatan? Agak kelihatan ya. Nah ini nih feed nih. Agak dikasih jarak dikit Kang. Ya. Nah ini feed nih. Nah di sini Feed tadi itu yang paling depan. Yang kalau kita buka ke profil itu langsung di halaman ada highlight yang kayak gitu. Nih paling depan. Saya liatin ya, mudah-mudahan kelihatan nih. Mudah-mudahan bisa bentar. Itu di OLX ya, Mas? Ini bukan OLX, ini Instagram. Ini tadi nanya gimana cara ningkatinnya. Bayar apa? Gratis? Gratis. Kalau saya ingat yang gratisan aja, Bu. Nah, sumber yang gratis bisa nanya Kang Indra. Nah, ini yang namanya feed nih. Ini yang namanya feed. Feed. Ya. Tampilan ini yang biasa buat posting. Nah, di sini tuh tadi langsung. Kuncinya apa? Ya tadi posting itu sehari itu minimal 1. Kalau mau lebih dari 1, ingat harus kasih jeda minimal 4 jam. Itu minimal. Jangan 2 jam, itu nggak efektif. Algoritmanya belum bekerja. Karena bekerjanya setelah 4 jam baru di-up ke 10. Jadi sistemnya itu saya udah bocoran banyak nih tentang algoritma nih. Jadi dibongkar aja, Kang. Iya, 4 jam pertama itu ya memang ke 10% dulu nih dari total follower gitu. Nah, kenapa minimal dari 4 jam setelah 10 follower kan udah diliatin misalkan ke 10 follower baru kita posting lagi. Kayak gitu untuk meng-up-nya. Itu gambaran sederhananya. Terus yang berikutnya karena di ini nggak kelihatan, karena di sini nggak kelihatan ya, ada fitur yang baru di Instagram yang namanya yang sama kayak TikTok yang gini. Tulisannya kelihatan? R. Iya. Nah, iya itu. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Hilang. Pokoknya yang sama kayak TikTok. Tulisannya REELS. Real. Oh, itu khusus video ya, Mas ya? Iya, khusus video. Itu banyak datanginnya itu kurang lebih hampir sama 50-50. Hasil dari jadi 50 dari feed dari postingan yang kita rutin dan 50% juga dari itu. Jadi yang paling banyak itu di situ. Terus dari mana lagi? Yang paling banyak TikTok ya? Iya, Kang. Betul, Kang. Tapi bukannya saya ini Instagram ya. Karena memang harus update juga sih. Kalau nggak gitu nggak kelihatan ketinggalan zaman gitu. Terus di mana lagi yang bakalan datangin banyak follower? Nah di gambar ini nih, ketika akun-akun ibu bapak bisa masuk di gambar pencarian atau di sininya itu gambar kaca pembesar ya. Mungkin ada intinya di pencarian ya. Ini di kolom paling bawah kelihatan ya. Karena kalau kita ada di pencarian akun kita itu banyak tuh datangin followersnya. Syaratnya untuk bisa akun kita ada di pencarian itu salah satunya banyak yang like, banyak yang simpan, bahkan kalau bisa ada yang komen juga gitu. Tapi ketika banyak yang like, banyak yang simpan konten kita, itu bakalan pasti langsung masuk ke situ. Apalagi banyak yang komen. Intinya di interaksi. Oke. Terus yang berikutnya, apalagi yang paling banyak? Yang paling banyaknya itu di lainnya itu tadi ketika akun kita di-repost. Nah, itu banyak juga tuh, di-tag, dibagikan. Itu banyak juga mendatangkan follower. Jadi semakin banyak akun kita dibagikan itu semakin banyak juga jumlah follower yang akan follow ke kita. Terus kuncinya gimana caranya ya? Tadi biar orang mau follow kita, ada feed-nya dipercantik, ada highlight-nya, story-nya itu dimainkan gitu.
Nanti banyak kok optimasinya Kang Fauji ya, Kang Fauji ya. Siap, luar biasa Kak Indra. Oke Kak Indra, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini menarik banget. Sudah hampir numpuk juga ini pertanyaan ya Kak Indra. Mungkin boleh open mic dari Ya, Ifat open mic Property Pro. Masya Allah. Dari Bandung. Wah, dahsyat dari Bandung. Masih tersambung nggak dengan beliau nih? Ifat Property Pro. Ayo, silakan dibuka aja Halo. suaranya. Yang lain boleh sambil nunggu yang open mic. Kang Ifat baru nyanyi jadi serak suaranya. Oh ya. Harus nyari suaranya serak. Boleh nyanyiannya Kang Indra ya. Itu Bu Siti sepertinya ada nanya tentang apa Bu Siti tadi? Akun Gimana? pribadi bisa dipakai jualan kata Bu Siti. Akun pribadi. Ibu Siti. Oke, akun pribadi boleh. bisa dipakai jualan. Bisa. Bisanya kenapa ya tadi? Bisanya paling hanya jualannya di highlight, di story. Kenapa sih lemahnya di akun pribadi itu? Yang pasti ya follower kita udah tertarget atau belum? Karena yang akan lihat highlight, story itu cuma orang-orang yang sudah follow kita gitu. Beda hanya kita buatkan akun khusus gitu Kang. Oke. Mengenai akun sendiri, mengenai postingan feed, kira-kiranya ini kita mending polosan atau ada tulisan? Nah, itu tergantung dari sisi kontennya. Kayak gitu. Tapi yang lebih diminati, saya kasih bocoran. Yang pertama carousel, gambar yang di slide-slide ke pinggir-pinggir gitu nih. Oke. Yang kedua itu yang slide. Iya, yang kedua itu video. Gitu. Nah, ini pertanyaan bagus. Video yang kayak gimana? Nah, kalau bisa, kalau video, kalau yang carousel itu yang ngasih tips, trik yang kayak gitu. Biasanya gambarnya disimpan. Itu pun mudah masuk ke pencaharian Instagram. Kayak gitu. Tip-tip yang misalkan yang saya bagikan di Zoom, saya ketik misalkan kasih ke orang konten buat jadi konten di IG bisa kayak gitu. Nah, itu biasanya banyak orang simpan gitu, Kang. Siap. Kang Indra luar biasa ya. Makasih juga nih Kang Leo, luar biasa nih beliau. Ini Kang Indra juga malah ada yang request juga nih Kang Indra. Materi selanjutnya adalah OLX dominasi Kang katanya. Siap. Nanti kita agendakan nanti dengan Kang Indra di acara ngopi ataupun di acara ngabari ya teman-teman ya. Kemudian ada juga nanti ada yang nanya juga nih dari Kang Panggih Waluyo nih. Riset kata kunci tadi bagaimana ya Kang katanya di Instagram. Kang Panggih. Mungkin bisa diulas sedikit Kang Indra. Diulas sedikit ya. Oke, nih kalau di riset kata kunci itu tinggal diketik aja di Google tools.io kayak gitu. Google tools.io nih. keywordtool.io kayak gitu. Terus pilih Instagram, pilih hashtagnya aja. Kita pakai yang gratisan ya dari sini. Coba kita pastikan di Instagram benar gak jumlahnya segini, benar gak jumlahnya segini, kayak gitu. Yang penting kita udah punya data hashtagnya berapa. Tinggal di download aja. Nanti setelah di download nanti udah otomatis seperti ini. Tinggal kita mau yang hari ini gunakannya itu yang mana. Nah gitu. Izin saya tampilkan juga sebetulnya kalau saya semuanya itu by Excel. Jadi kayak gini nih. Udah dibuka belum sama saya nih? Belum muncul Kang. Boleh di-share dulu. Oke, saya share dulu ya. Instagram. Nih. Ini contoh ya, yang memang belum dirapiin. Nih contoh. Mana? Nah ini. Saya besarin deh ya. Nah, misalkan ini posnya tanggal berapa, kita harus tahu nih. Kelihatan nggak? Nah, misalkan posnya jam kelihatan. Ini. Nah, nanti tinggal di edukasi kayak gitu. Ada jadwal tersendiri. Ini beda akun ya. Akun jualan, akun edukasi, akun jualan, akun hiburan, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Itu contoh. Nah, terus di sini hashtagnya. Kita pisahin nih hashtag trendingnya apa. Nih yang lagi trending. Hashtag jualannya. Jadi betul-betul sebetulnya sekarang dunia udah canggih ya. Tinggal kitanya aja manfaatin mau nyimpennya di mana. Kayak gitu.
Dahsyat. Gitu. Dunia sudah canggih, kita juga harus ikut canggih ya, Kak Iya. Indra ya. Siap, luar biasa nih. Terus ini ada juga nih dari Kang siapa nih? Oh, Kang Aji, Masya Allah senior kita nih Kak Indra. Kapan kalau ke Bogor minta tolong Kang Indra, primbonnya jurus ternak akun, kasih bocoran. Luar biasa nih Kang Aji nih. Sok main-main aja ke kantor, nanti saya bukan kasih tahu ya, kita belajar bareng gitu di kantor. Ya nanti sebetulnya tinggal siapin kartunya aja, kartu yang udah terverifikasi. Kalau belum ada, nanti saya pesankan, nggak apa-apa, nanti saya nyiapin kartunya, teman-teman ya yang tinggal buat akunnya aja, kayak gitu. Dahsyat. Bisa langsung praktek ya kalau ke Bogor ya Kang Indra ya. Wajib praktek kalau yang ke Bogor. Oke, teman-teman sebelum kita lanjut ada juga Mas El nih, Masya Allah dari Properti Jogja. Nah, kemarin juga Mas El juga ikut kegiatan kita di Bogor ya, teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke Mas El, teman-teman, izin saya menyampaikan beberapa informasi. Jadi insya Allah nanti teman-teman kita ada program nanti untuk teman-teman yang memang ingin lebih cepat, mungkin ingin lebih masif, atau ingin memang mengkombinasi antara organik dan juga ads, juga boleh nanti ya teman-teman kita belajar mengenai FB Ads-nya, mulai dari mindset, kemudian cara efektif ya, kemudian strategi optimasinya, sampai dengan kita berbicara traffic, kemudian conversion ya, core audience, custom audience, sampai dengan lookalike audience nanti ya teman-teman ya. Ada belasan materi nanti yang akan kita bahas di Zoom ya teman-teman, dan juga nanti kita akan memberikan juga video e-course-nya. Nah, e-course-nya nanti sedang kita siapkan juga ya teman-teman, dan insya Allah nanti akan bisa diakses dalam waktu yang cukup panjang begitu ya teman-teman, selama link nanti masih aktif begitu ya teman-teman. Dan ini seru banget ya teman-teman, karena ketika teman-teman lupa atau belum paham 1 atau 2 kali nonton, bisa putar sampai dengan teman-teman bisa memahami sepenuhnya. Nah, nanti kita juga akan ada mentoringnya juga ya teman-teman, nanti di 3 kali pertemuan, plus kita juga nanti akan ada acara Zoom-nya juga nih teman-teman. Zoom ini nanti kita akan adakan 1 kali, plus nanti kita akan kasih bonus juga 1 kali lagi begitu teman-teman. Jadi nanti kita akan rencanakan kegiatan Zoom-nya nanti total 2 kali nanti teman-teman. Jadi cukup menarik ini ya teman-teman, dan investasinya juga sangat sangat ekonomis ya begitu teman-teman ya, karena nanti kita sama-sama akan belajar dari praktisi digital marketing yang dimiliki oleh Fatih Group ya, yaitu Kang Ardiansah. Nah, beliau sekaligus juga kita mohon doanya ya teman-teman, kebetulan anak Kang Ardi lagi kurang fit, sudah beberapa minggu ini, besok rencana akan dirujuk ke RSCM ya. Mudah-mudahan teman-teman juga berkenan bisa mendoakan anak beliau ya, supaya bisa segera pulih. Dan nanti kita Zoom-nya akan kita selenggarakan di tanggal 24 Oktober begitu ya teman-teman ya. Zoom-nya kita akan selenggarakan di tanggal 24 Oktober 2021 nanti ya teman-teman. Dan ini ilmunya dengan ilmu praktek juga ya teman-teman, plus juga ada video e-course-nya ya. Kapan lagi teman-teman kita hanya kurang dari 500.000 kita bisa belajar FB Ads, plus juga mendapatkan mentoring, serta juga ada video e-course-nya begitu ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang memang tertarik untuk gabung, boleh juga ya teman-teman. Untuk malam ini kita berikan harga spesial, tidak 490, tetapi juga cukup dengan harga 399.000 ya teman-teman. Sudah bisa gabung. Untuk teman-teman yang screenshot acara ini dan nanti kirim ke Kang Indra ya, otomatis nanti Kang Indra akan membalas selesai acara ini ya Kang Indra ya. Boleh teman-teman japri ke Kang Indra screenshot. Dan untuk teman-teman yang memang ingin mendaftarkan temannya, atau mungkin daftar per 2 orang juga boleh, cukup 749.000 saja teman-teman sudah bisa ikut di kelas kita ya. Termasuk juga teman-teman yang memang ingin membentuk pasukan jualan ya teman-teman. Nah, ini ada 3 guru kita nih, coach kita ini teman-teman akan berduet nih teman-teman dalam satu panggung ya teman-teman. Di akhir bulan ini ya teman-teman, ada Ustadz Firly, kemudian juga ada Coach Wildan, dan juga ada Coach Alfian. Nah, 3 guru kita nanti akan menyampaikan materi yang juga tidak kalah menarik begitu ya teman-teman, untuk sama-sama kita pelajari ya teman-teman. Nah, termasuk nanti di acara tersebut Ustadz Firly nanti akan banyak berbicara mengenai membangun tim marketing dan reseller ya teman-teman, yang sesuai dengan syariah, kemudian juga bagaimana kita memandang profesi atau aktivitas maklar atau dropshipper tersebut begitu ya teman-teman. Dan juga nanti Coach Wildan juga akan berbicara mengenai pembinaan pasukannya, engagement-nya ya teman-teman, sampai dengan kita
bagaimana bisa memiliki tim yang militan ya teman-teman, sebagai tim internal kita ya, sebagai tim yang kita didik begitu ya teman-teman ya. Kemudian juga ada Coach Alfian nanti akan lebih banyak berbicara mengenai konten marketing begitu ya teman-teman, dan insya Allah kita akan selenggarakan semuanya di bulan Oktober ini ya teman-teman. Nah untuk teman-teman yang memang ingin mendapatkan harga khusus ya teman-teman, harga standarnya memang 590.000, boleh japri ke Kang Indra, nanti boleh ditanya langsung nanti harga khususnya untuk malam ini kira-kira berapa ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman memang tertarik bisa langsung japri ke Kang Indra begitu ya teman-teman. Terima kasih teman-teman, itu saja informasi sedikit dari saya, dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah mendoakan anaknya Kang Ardi ya teman-teman, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan, dan kita sama-sama berdoa juga untuk kesehatan teman-teman kita yang lainnya yang juga mungkin sedang sakit begitu teman-teman. Terima kasih. Kita lanjut Kang Indra dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ada Mas bagaimana Kang Indra, silakan. Kang Fauzi ini sedikit menginformasikan. Yang pertama di Facebook sendiri, sebetulnya di Facebook ini memang otaknya iklan di sini itu nanti langsung menguasai Instagram, Facebook, yang terbaru itu WhatsApp. Nah, jadi di ads-nya itu bisa kita langsung sekali setting iklan itu langsung dapat nih 3, WhatsApp-nya dapat, IG-nya dapat gitu kan, Facebook-nya dapat. Itu yang ada iklan. Ada, izin saya tampilkan. Yang baru Mas. Masya Allah. Yang baru, buka WA bisnis, masuk ke settingan nih. Ke profil, ada di bawah. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Nanti saya screenshotin di sini. Posting, kelihatan nggak? Nggak ya? Ya. Ya? Nah, nggak kelihatan kan? Di sini ada nih. Pokoknya di WA bisnis, ada di paling bawah. Itu ada iklan to Facebook, tautan pendek, dan lain sebagainya. Itu yang terbaru. Di WhatsApp. WhatsApp juga banyak sih sebetulnya. Belum saya bahas semua ya di WhatsApp marketing. Betul. Kayak gitu. Ya. Yang terbaru. Bisa nginep 1 minggu di Bogor. Siap Kang Leo, segera merapat ke Bogor. Masya Allah. Gitu, banyak di WhatsApp. Terus yang tadi nih, yang buat bingung-bingung konten, jangan bingung ya. Nanti Kang Alfian yang efektif, yang viral, yang seperti apa nanti dibahas itu tentang konten-kontennya itu. Siap. Oke. Kang Indra. Dari Mas El mungkin bisa open mic atau mungkin juga sekalian open kamera dari Kabar Properti Jogja. Masya Allah. Silakan Mas El. Ya. Terima kasih Kang Indra, Kang Fauzi nih. 2 orang yang dahsyat nih. Masya Allah. Bikin kangen terus. Ini sebenarnya pertanyaannya remeh-temeh nih Kang ya. Mungkin saya satu server dengan Pak siapa tadi yang usianya udah sama Instagram untuk anak-anak muda nih ya. Sebenarnya juga saya tertarik tuh mau ikut yang ads tadi, cuma organiknya aja belum nguasain, ntar apa nggak keteteran gitu kalau ngikutin itu ya. Terus pertanyaan begini Kang, kalau saya bikin Instagram baru gitu ya, untuk postingan pertama itu postingannya harus yang kayak gimana ya supaya optimasi, karena kadang-kadang bingung mau posting apa nih pertama kali, apa kenalan dulu, apa assalamualaikum gitu loh. Nah itu mohon sarannya nih Kang Indra. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Izin saya jawab ya. Tadi keperuntukan akunnya. Peruntukan kalau akunnya untuk jualan, ya otomatis langsung jualan produknya juga gak jadi masalah. Kalau akunnya jualan. Kayak gitu. Ingat ya kalau akun jualan tuh seperti apa simpelnya bisa dilihat yang jaket saya. Jaket distro official ya, postingannya cuma jaket doang gitu. Kalau akun jualan kayak gitu. Kalau untuk akun edukasi ya tinggal kita cari yang lagi tren saat ini itu apa, yang lagi diminati saat ini itu apa, buat kontennya, buat hashtagnya. Nanti orang yang betul-betul suka dengan konten itu sama Instagram ya akan direkomendasikan gitu. Itu. Nah, berarti langsung digaskan gitu ya Kang? Kalau akun jualan langsung digas, posting jualan juga gak jadi masalah. Ya tadi untuk ningkatin brand. Nah nanti untuk treatment akun jualan dari mulai logo, berarti foto profilnya itu logonya kita gitu kan. Di highlight-nya itu story progresnya itu boleh gitu. Gitu ya, Kang. Terima kasih Kang. Gitu. Terus tadi yang soal beda ya.
yang ads sama yang organik. Kalau yang ads itu ya kita langsung mancing ikan, nggak perlu kita lama-lama ngoptimasi kayak gini. Jadi walaupun Instagramnya 0, gak jadi masalah gitu. Karena nanti ya akun kita itu yang akan direkomendasikan langsung diarahkan kayak gitu. Jadi nggak beda server ya. Walaupun misalkan kita baru buat gitu kan, mau langsung diiklankan pun gak jadi masalah gitu. Tapi memang baiknya itu ada pemanasan, ada beberapa yang diposting, itu gak jadi masalah gitu. Tapi beda server lah gitu. Gitu Mas El yang tadi. Terima kasih Kang Indra. Ada lagi? Boleh dong open mic biar Siap. gak kelihatan kayak online. Masya Allah. Biar kerasa ya, biar lebih dekat teman-teman. Silakan teman-teman yang pengen open mic tadi ya. Ada juga nih yang minta nomor handphonenya Kang Indra, mungkin bisa di-share ya. Boleh juga menghubungi Mas Indra lewat nomor official kami juga boleh ya teman-teman. Itu juga hanya Kang Indra yang pegang dan biasanya hanya Kang Indra yang bisa buka. Oke, teman-teman. Boleh dari Ibu Siti mungkin? Dari siapa? Ya sudah. Bintang. Oh ya, Pramita. Silakan Ibu. Mas, ini kan IG-nya itu kalau misalnya campur sama pribadi dengan iklan itu kapasitas iklannya itu per jamnya berapa ya? Nah, itu tergantung kita nyetingnya. Mau ngabisin berapa, Ibu. Kayak gitu. Nah, jangan sampai nih, biasanya yang pemula itu langsung pasang iklannya di akun Instagramnya. Nah, biasanya yang pemula itu langsung akunnya di Instagramnya gitu. Kenapa jangan di situ? Karena jangkauannya kurang lengkap settingannya. Settingan yang lengkap itu di dashboard Facebook Business. Beda ya, Facebook Business itu yang memang khusus gitu. Yang Facebook Ads-nya itu. Jadi nanti ada yang namanya gimana caranya buat akun BM. Akun BM itu maksudnya akun bisnis gitu. Terus satu lagi Mas, bedanya Facebook iklan di Facebook yang gratis dengan prabayar kok kayaknya lebih maksimalan yang bayar ya daripada yang gratis ya. Betul Ibu, sama kayak seperti kita nyuruh orang aja untuk sebar-sebar brosur gitu. Kalau yang gratis itu perasaan banyak yang calo-calo gitu Mas. Iya, karena Ibu masuknya di grup properti. Dan di grup tertarget. Iya. Gitu. Jadi makanya jangan heran banyaknya calo karena masuknya di grup-grup properti. Gitu. Jadi kalau bisa, nah kita nih harus paham dulu bayar personanya di situ itu. Oke, market kita itu orang yang punya duit segini. Hobinya apa? Hobinya misalkan mobilnya itu kita bidik mobil off-road misal gitu. Ya kita masuk ke komunitas itu, tapi jualannya harus soft selling. Itu bisa maksimal. Aku pakai yang bayar itu banyak yang nanya loh Mas. Banyak yang respect juga kan dibanding yang gratis. Yang gratis itu nanti saya bantu jual ya Mbak gitu-gitu. Pasti. Masya Allah. Grup yang jual properti semua itu. Yang penting calonya calo yang oke, Bu. Betul ya, Kak Indra ya? Iya, betul. Hanya sekalian jadi developer aja. Gimana? Kita di bawah lari itu. Iya, betul. Siap. Menarik nih malam ini, karena usaha dari teman-teman ternyata bisnisnya nggak hanya properti ya, Kak Indra ya. Tadi juga ada yang umum juga, tadi juga banyak WA. Jadi Kang Indra, mohon maaf mungkin dari tadi akun-akun yang beliau tampilkan, tadi banyak selain juga properti ya, untuk bisa juga mengakomodir teman-teman yang mungkin hari ini usahanya belum properti begitu ya teman-teman. Silakan teman-teman dari Bang Niko mau open mic? Ya, ini yang saya mau tanyain gini, Kang Indra. Jadi kan kalau di luaran itu ada yang banyak kayak tool automation gitu ya, kayak posting automation, terus kayak apa itu kayak nyepam kayak gitu, bisa di Instagram, bisa di Facebook seperti itu, yang ada automatic delay-nya seperti itu. Menurut Kang Indra itu efektif atau malah gimana? Apa berbahaya itu? Itu aja pertanyaan saya, Kang. Ini untuk Instagram ya? Untuk Instagram ya? Mungkin ya
Kan ada tuh yang IG sama FB juga gitu. Kalau untuk Facebook, kalau untuk Facebook, Instagram nggak berbahaya kalau untuk spam. Tapi kalau untuk WhatsApp sangat berbahaya karena nanti bisa diblokir kayak gitu. Tapi sekali lagi kalau kita spam itu yang ditaruhkannya itu brandnya itu sendiri. Gitu, yang ditaruhkannya itu brandnya itu sendiri. Nah, maka dari itu kalau kita udah tahu cara yang efektif, kenapa kita menggunakan cara yang tadi yang brutal itu? Tapi kalau mau dimaksimalin dua-duanya, kalau misalkan ada waktu ya gak jadi masalah. Soalnya kan gini Kang, misalnya nih ya, kita kan misalnya tadi yang Kang Indra sebenarnya Kang Indra bilang itu harus posting minimal satu kali ya sehari ya. Bahkan kalau misalnya bisa itu lebih dari satu kali. Nah itu kan saya ingin tanya Kang Indra nih, itu gimana cara manage timnya atau apakah itu dilakukan secara individu sendiri kayak gitu? Karena kan itu cukup sangat sibuk ya berarti ya ininya ya. Nah itu mungkin yang saya tanyakan itu. Oke, makanya kalau saya itu cukup satu orang aja yang maintain. Jadi yang bisa kita salahkan, yang bisa kita evaluasi itu fokusnya di satu orang. Nah di sini saya kan alhamdulillah ada beberapa unit usaha ya. Ya Shopee yang pegang satu orang, evaluasinya satu orang. Gimana cara ningkatinnya? Lazada satu orang, evaluasinya ke satu orang, gitu kan. Instagram satu orang, evaluasinya ke satu orang gitu. Karena kalau di banyak satu orang di sini itu ini ya satu platform ya, mungkin megangnya berapa akun sih gak jadi masalah gitu kan, tergantung kemampuannya. Tapi yang penting si orangnya itu gitu. Karena kan yang ditakutin itu ya tadi orang yang belajarnya itu satu gitu. Misalkan Facebook gitu. Nah itu soalnya nanti ketika praktek itu bakalan banyak cara-cara baru kayak gitu. Bakalan banyak ya trik-trik baru, ilmu-ilmu baru gitu. Kayak gitu. Oke. Gitu, Kang. Ya. Oke. Makasih, Kang. Ya, sama-sama. Ada lagi? Siap, thank you, Bang Julio. Ini ada yang raise hand nih, beliau. Ada Pak Sahril, silakan. Masih tersambung. Ya, makasih, Bang. Saya siap, Mangga. Makassar. Wah, dahsyat, teman-teman Makassar. Saya sementara lagi belajar FB Ads. Nah, itu kan di FB Ads ada akun Instagram itu bisa diintegrasikan dengan FB Ads. Iya. Nah, kalau mau diintegrasikan itu apakah kita harus bikin akun bisnis Instagram baru ataukah akun Instagram personal dirubah ke Instagram bisnis kemudian ditautkan ke FB Ads? Itu Kang pertanyaannya. Ada lagi? Makasih. Oke, baik. Nah, ini yang paling menarik ini terus terang yang paling saya sukai dari dulu sampai saat ini dari 2010, 2015 itu Facebook, WhatsApp, Instagram. Karena kenapa? Ya alhamdulillah sampai saat ini itu semuanya bisa disinkronisasikan. Kayak gitu. Nah, tadi pertanyaannya bagus. Ya, akun yang mana aja bisa. Yang penting tinggal nggak perlu buat Instagram bisnis ya, karena memang kan lebih tepatnya beda ya, Instagram bisnis sama Instagram bisnis sama Facebook bisnis. Ini beda hal ya. Bukan fanspage juga, ini Facebook bisnis gitu. Nah, diubah jadi akun bisnis itu bisa gitu. Jadi nggak perlu buat akun baru, akun yang lama diubah ke akun bisnis juga bisa. Gitu, Kang. Akun lama dijadikan akun bisnis. Intinya dikaitkan, disinkronisasikan. Nah, begitupun dengan WhatsApp. Dengan WhatsApp juga sama gitu. Jadi kita settingnya satu gitu kan di Facebook bisnis. Nah, tapi jangkauannya itu 3 ini kita hantem gitu. Makanya dari Kang Ardi dari kemarin ya memang kita settingnya di ini gitu. Tapi kita bisa lihat nih orang yang survei ke lokasi itu dapat datanya itu dari mana ya. Sampai saat ini ya valid betul, kebanyakan dari Instagram. Gitu. Instagram marketplace dah itu. Sama WA. Dia dari Facebook ya presentasinya sedikit. Gitu, Kang.
Siap, Kang. Terima kasih, Kang. Gitu. Langsung dapat 3 tuh, WhatsApp, Facebook, Dahsyat. Instagram untuk ads-nya. Iya, siap. Itu juga nanti kan kita bahas juga ya teman-teman di kelas FB Ads yang bisa nanti kita integrasikan juga dengan Instagram Ads begitu ya teman-teman. Ibu Siti mungkin bisa masih terhubung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya, itu kalau misalnya postingan lama kan katanya posting ulang, apakah emang itu sama sekali nggak efektif atau gimana? Atau Oke, pertanyaan bagus nih. Terus postingan lama misalkan nggak diposting, apakah masih efektif apa enggak? Ya tadi pertanyaan karena algoritma yang sekarang itu orangnya khusus orang yang baru ya, karena orang itu sampai scroll ke bawah itu males gitu. Sedangkan Instagram hanya menampilkan yang baru posting gitu. Apalagi misalkan udah postingannya ribuan gitu. Nah, yang di bawah-bawah dihapus aja. Kalau saya sih maksimal itu di angka 100 atau 50 aja. 150 udah itu dihapus aja. Yang penting pas scroll ke bawahnya itu nggak banyak. Soalnya nggak banyak orang itu sampai scroll ke bawah lihat postingan kita. Itu nggak banyak. Maka dari itu bakalan tenggelam juga. Terus kenapa harus di-repost ulang? Ya tadi untuk meningkatkan jangkauan, ya syukur-syukur dapat follower yang baru gitu kan. Follower yang baru itu dari mana? Ya dari Tapi itu orang kalau dihapusnya, ya Ibu. oh ya, ya Gimana, Bu? dihapusnya semua, harus semua atau sebagian? Ya itu tergantung kita ya. Kita mau repost yang ini misalkan postingannya satu-satu boleh. Mau langsung sebagian juga gak jadi masalah. Senyamannya kita aja, Bu. Gitu. Iya. Oke. Iya, sama-sama. Siap, dahsyat Ibu Siti. Dari Kang Lukman masih tersambung, property trainer. Masih. Masya Allah, silakan Kang. Iya nih Kang, efektifnya itu kalau misalnya kita posting di Instagram itu sehari itu berapa kali Kang ya untuk mendapatkan lead atau follower view yang bagus ya, follower yang bagus gitu Kang. Nah tadi efektifnya itu minimalnya itu 1, maksimalnya itu 2. Tapi, iya. Sehari. Karena itu kan mau 3 juga gak jadi masalah. Tapi ingat yang harus diperhatikan itu jedanya harus lebih dari 4 jam. Minimal itu 4 jam gitu. Ada jam-jam tertentu nggak Kang yang efektif untuk untuk kita posting? Nah itu kembali lagi nanti ke tingkat follower kita. Nanti kan di Instagram itu dimunculkan ada audiens, ada ininya ada di situ keterangan itu kapan aja akun-akun kita rame. Gitu. Nanti bisa dimunculkan, tapi yang harus saya tekankan itu jangan sampai kurang dari 4 jam udah ada postingan baru. Gitu. Terus jadi kalau postingan nama itu kalau misalnya kita nggak review ulang, nggak posting ulang itu tenggelam ya Kang ya? Betul, tenggelam. Dan Instagram nggak akan munculin gitu ke orang-orang yang baru, ke follower kita juga gitu. Gitu. Ini satu lagi yang bagusnya itu yang seperti apa tadi? Kalau akun edukasi atau akun yang khusus untuk tingkatin follower, yang lagi tren saat ini itu apa? Jadi nanti ada frekuensi tolak ukur akun ini bagus atau enggak. Memang kinerja setiap akun itu beda gitu kan. Ya tadi tergantung hasil riset kita itu yang lagi tren, yang lagi diminati saat ini itu apa. Gitu. Kita buatin kontennya. Gitu. Kalau ini Kang, perbandingan antara misalnya kita add Facebook nih sama Instagram Ad nih. Itu kira-kira untuk hasilnya Kang dengan misalnya jumlah yang sama kita keluarkan tuh. Untuk saat ini menurut Kang Indra lebih bagusan mana Kang? Instagram ya. Makanya di sini kita kenapa dia dari Instagram, kebetulan kan kita langsung iklan itu 3 ya. Makanya nanti diajarkan di ads-nya itu langsung jadi di settingnya itu Facebooknya itu langsung disinkronisasi itu sama Facebook sama WhatsApp.
Nah, di situ. Jadi si budget ini tuh bisa kelihatan nih masuk kemana-mana aja. Karena kenapa ya tadi ya walaupun paling sedikit dari Facebook, tapi ada gitu market kita gitu. Makanya kita maksimalin ke 3 akun itu. Nanti gimana caranya manajemen keuangannya? Nanti ada dikasih tahu juga gitu kan, diajarin juga gitu. Tapi poinnya di sini ternyata yang pertama tetap ya OLX, yang kedua atau marketplace ya. Yang pertama OLX atau marketplace, yang kedua Facebook, WA baru Instagram. Facebook, Instagram, WA baru Facebook. Tapi di sininya tetap kita dimaksimalin gitu, ketiga itu. Sekali lagi untuk yang iklan-iklan di Instagram, saya rekomendasikan jangan langsung iklannya di Instagramnya, tapi di settingnya Facebook Ad-nya, tapi tayang iklannya itu di Instagram, gitu. Nanti di Instagram atau tayang di dua-duanya? Lebih bagus di tiga-tiganya. Kita pakai gitu. Gitu. Jadi yang ingin saya sampaikan itu jangan sampai gitu kan. Kita postingnya cuma di akunnya aja gitu, enggak di bisnis manajernya. Gitu, Kang. Yang ingin saya sampaikan. Oke. Terima kasih Kang Indra, terima kasih banyak. Ya, Kang. Oke, teman-teman, ini tidak terasa ya, Kang Indra. Masya Allah, ini sudah 90 menit ini. Kita bersama dari jam 8 tadi. Ini sudah jam 9.30 nih. Mungkin teman-teman kita yang di daerah Wita mungkin sudah jam setengah 12 mungkin ya. Atau sudah setengah 11 mungkin ya, teman-teman kita di Indonesia bagian timur ya, teman-teman. Dan mungkin Kang Indra, satu pertanyaan lagi mungkin berkenan. Ya. Bisa boleh, saya bacakan atau Kang Indra mungkin bisa juga melihat di kolom komentar kira-kira yang menarik yang mana untuk kita bahas ini. Karena juga masih banyak ini. Kang Pauji bacakan aja. Kang Pauji bacakan aja. Siap. Saya bantu baca. Ini juga ada yang raise hand nih ya, teman-teman ya. Ibu Valina Singka. Masih terhubung? Ya. Silakan. Kan Ibu, ada yang ingin ditanyakan ke Kang Indra? Ya. Perkenalkan, saya dari Surabaya. Monggo. Ya, ini saya mau tanya. Tadi saya sudah di kolom komentar, cuman mungkin ke ini ya, kelewatan ya. Oh ya, mohon maaf. Tanya, nggak apa-apa. Ini untuk kita mau post feed atau Instastory ini di jam-jam berapa dan minim itu berapa kali ya sekali kita post itu? Oke, ini pertanyaan bagus nih. Kasih. Oke, ini pertanyaan bagus nih. Kalau bisa ingat ya, tampilannya dipercantik, dimasukkan di highlight. Di highlight di sini misalkan kalau di toko saya itu testimoni, resi dan sebagainya itu dimunculkan di highlight untuk meningkatkan. Jadi pokoknya orang yang klik akun saya tertarik itu pasti langsung chat ke saya. Jadi nanti proses terjadinya closing di Instagram itu seperti apa? Saya sudah buatin gitu. Flow-nya itu. Misalkan dari feed, terus masuk ke profil. Nah, dari profil di sini ada langsung ke DM, ada langsung ke YouTube dan lain sebagainya. Nanti udah saya buatin gitu untuk flow-nya. Nah, ini pertanyaannya yang paling bagus. Di feed, di story. Ingat ya, story itu berlaku hanya 24 jam. Ya, nah, terus di story, usahakan sekali lagi jangan berlebihan. Di story, paling bagus apa? Story yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. Karena orang itu butuh atau perlu atau ingin tahu aktivitas usaha atau bisnis yang kita jalankan. Maksimalnya berapa? Maksimalnya itu kalau bisa di bawah 10 atau 5, ya intinya jangan terlalu berlebihan aja. Terus kalau bisa saling berkaitan dengan satu dengan sampai titik-titik. Ya, jangan sampai kayak titik-titik, bahkan bukan titik-titik aja, udah kayak garis muter aja tuh, saking banyaknya. Gitu. Itu berlaku di WhatsApp juga ya? Betul di WhatsApp juga berlaku. Ini yang story itu orang-orang itu intinya kepo tentang aktivitas bisnis. Ya, biar gak males baca ya. Betul.
Oh ya, oke. Sama ya, feed juga. Iya, feed. Kalau di feed itu tadi yang berkaitan, yang mempunyai pengaruh besar untuk orang melakukan pembelian atau untuk meningkatin trust, misalkan proses produksi, pematangan lahan, varian produk, testimoni. Nah, itu yang mempunyai pengaruh besar untuk orang itu untuk lebih yakin lagi ke produk kita. Gitu. Gitu Ibu, untuk di highlight ya, untuk di highlight ya. Iya, baik. Oke, terima kasih banyak Kang Indra. Ya, sama-sama. Masya Allah. Luar biasa nih Kang Indra. Oke, satu lagi. Boleh. Mungkin terakhir sebelum kita akhiri. Mengenai feed. Kadang-kadang kita kan ngeposting itu entah kapan-kapan, entah bentuknya apa, entah cahayanya seperti apa, kita di luar, kita di dalam, atau entah di mana, atau kita mau bikin gambar seperti apa. Akhirnya begitu kita lihat postingannya, jadinya acak-acakan. Iya. Nah, warnanya acak-acakan pokoknya seperti itu. Nah, kalau saya lihat orang lain kok bisa rapi seperti itu, bagaimana gitu ya caranya? Apa ada trik khusus untuk melakukan posting itu? Sebaiknya apakah ada tool khusus untuk ngerapihkan seperti itu? Bagaimana, Kang? Oke, jawabannya ada. Ini keren-keren nih, jawabannya ada. Ya kalau saya kebetulan ada editing tersendiri ya. Jadi tergantung topik. Misalkan tadi kalau untuk akun apa nih, misalkan akun jualan yang intinya postingnya cuma sekedar jualan perumahan kita, ya kan? Nah, kita buat standar ini, jadi kita cuma ganti fotonya aja gitu, standar frame-nya gitu, template, betul, standar template-nya gitu, kayak gitu, standarnya seperti apa gitu kan. Nanti yang kita rubah itu si template-nya itu. Kayak gitu, Kang. Biar kelihatan cantik terus. Terus kalau akun untuk umum atau bukan akun umum ya, akun untuk publik lah, untuk edukasi ya tadi, kalau bisa ada template-template tersendiri gitu. Biar kelihatannya kan ada ya sebagian gitu kan, yang akun-akun yang lain gitu kan, yang main posting, main repost, kelihatannya itu nggak enak di mata gitu. Ya kan? Nah, diusahakan kita punya standar template-nya kita itu seperti apa. Kayak gitu. Kalau saya biasanya dulu itu pakai Canva. Tinggal nempel-nempel aja. Terus kalau enggak pakai PowerPoint. Tinggal nempel-nempel aja. Gitu. Oke, gitu, Kang. Terima kasih Kang Indra dan teman-teman semuanya, luar biasa. Mungkin belum 100% pertanyaan teman-teman terjawab dan mungkin juga masih ada yang tersisa di kolom komentar. Namun kita karena memang ada keterbatasan waktu, teman-teman, tidak terasa sudah lebih dari 90 menit kita bersama ya, teman-teman. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan ya, Kang Indra, di acara Ngabari mungkin ya, teman-teman, Ngariung bahas properti. Nanti insya Allah kita akan atur jadwalnya Kang Indra supaya bisa menyampaikan materi-materi yang teknis. Nah, luar biasa nih interaksi dari teman-teman semuanya pada malam hari ini ya. Mungkin Kang Indra ada closing statement yang ingin disampaikan? Oke. Kalau dari saya itu tadi, proses itu gak akan hianatin hasil. Siapa orang yang siap dan selalu berproses, nah itu ciri-ciri orang yang akan berhasil. Tinggal tunggu momennya aja. Gitu, Kang Poji. Kang Poji? Keluar ya? Kang Poji monitor? Keluar kayaknya ya? Ketendang. Ya, ketendang kayaknya ya. Paling gitu aja ya. Coba bentar, saya coba tanyain dulu. Jadi intinya jangan malu, jangan gengsi untuk berproses. Ketendang. Oke, Kang Indra dan teman-teman semuanya, alhamdulillah terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah kita akan ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Tetap teman-teman ya, kalau bisa menyimpan nomor Kang Indra supaya nanti ada informasi-informasi berikutnya bisa di broadcast oleh Kang Indra ya. Begitu ya Kang Indra ya.
Siap, Kang Terima Fauzi. kasih teman-teman untuk menambah apa namanya ya teman-teman kebersamaan kita, keberkahan kita. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kesalahan datangnya dari diri kita sebagai manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih juga Kang Indra. Terima kasih Ron semuanya ya. Terima kasih Bu Siti, Kang Leo. Masya Allah, terima kasih Bu Aziza. Terima kasih. Dahsyat nih teman-teman kita semuanya nih. Ada Pak Rahmat, Pak Sahril, kemudian juga ada Kang Alfa Fajar, beliau alhamdulillah ya. Dan guru-guru kita ternyata juga hadir nih, Kang Indra luar biasa, Masya Allah ya. Sudah berkenan, ini ada juga Pak Nasir, nih terima kasih, Pak Faris ya. Terima kasih, ada Pak Irwan, Pak Irwadi juga, Masya Allah, alhamdulillah ya. Ada Pak Nanang, alhamdulillah, Pak Nurman, Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih teman-teman, kita akhiri. Sampai ketemu lagi.